A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman. Salawat serta salam juga kita panjatkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Rahmansyah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber ajaran Islam. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Selain kitab suci, Al-Quran juga merupakan sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam. Al-Quran berisi tentang wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran terdiri atas 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat menurut riwayat Hafiz. 6.262 ayat menurut riwayat Ad-Dur, atau 6.214 ayat menurut riwayat Warshi. Secara umum, Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Al-Quran dianggap oleh umat Islam sebagai firman suci Allah yang memperbaiki kesalahan dalam kitab suci sebelumnya, seperti Perjanjian Lama dan Baru. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis yang menentukan hukum syariah. Saat melaksanakan sholat, Al-Quran dibaca hanya dalam bahasa Arab. Beberapa pakar barat mengapresiasi Al-Quran sebagai sebuah karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi sarana ibadah dengan membacanya. Nah, ada pula pengertian Al-Quran menurut bahasa atau etimologi. Ditinjau dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari isim masdar, dari kata qura'a, yaqra'u, dan Qur'anan, yang mengandung arti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Ada pula pengertian Al-Quran menurut istilah atau terminologi. Al-Quran berarti kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan disampaikan dengan mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala atas perantara malaikat Jibril. Membaca Al-Quran juga dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada otentitas Al-Quran. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satunya adalah bahwa ia merupakan kitab
yang keotentikannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah ke-15, yaitu surah Al-Hijr ayat ke-9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Mengutip pendapat seorang ulama kontemporer, yaitu Muhammad Hussein Al-Tabatabai, yang menyatakan bahwa sejarah Al-Quran demikian jelas dan terbuka. Sejak turunnya sampai sekarang, ia masih dibaca oleh kaum muslim, sehingga pada hakikatnya Al-Quran tidak membutuhkan sejarah untuk membuktikan keotentikannya. Selanjutnya ada isi kandungan di dalam Al-Quran. Yang pertama ada akidah dan tauhid. Akidah secara bahasa adalah kepercayaan, keyakinan, dan keimanan. Akidah secara istilah adalah suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dilakukan dalam bentuk amal perbuatan. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Setiap muslim wajib meyakini kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak meyakini kemahaesaan Allah, berarti ia kafir. Dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dinamakan musyrik. Al-Quran banyak menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran akidah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada seorang yang setara dengan dia. Yang kedua ada ibadah. Ibadah secara bahasa adalah mengabdi atau menyembah. Ibadah secara istilah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Manusia harus menyadari bahwa dirinya ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, manusia harus sadar bahwa dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal itu diwujudkan dengan bentuk beribadah kepadanya. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak dalam bahasa adalah perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Akhlak secara istilah adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang ajaran akhlak Nabi Muhammad SAW antara lain yaitu surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21 yang artinya, sungguh kami telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu,
yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula surah Al-Qalam surah ke-66 ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur. Selanjutnya ada hukum. Tujuan hukum untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berisi ketentuan hukum antara lain adalah Surah Al-Ma'idah, surah ke-5 ayat 90. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ketentuan-ketentuan hukum lain yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran adalah meliputi: yang pertama ada hukum perkawinan. Antara lain dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 221, surah Al-Ma'idah ayat ke-5, surah An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya ada hukum waris. Antara lain dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 7 sampai 12 dan 176. Ada surah Al-Baqarah 180 dan surah Al-Ma'idah ayat 106. Selanjutnya ada hukum perjanjian. Antara lain dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 279, 280, dan 282. Surah Al-Anfal ayat 56 dan 58, dan surah At-Taubah ayat keempat. Hukum pidana. Antara lain dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 178, surah An-Nisa ayat 92 dan 93, surah Al-Ma'idah ayat 36, surah Yunus ayat 27, dan surah Al-Isra ayat 33. Hukum perang. Antara lain dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193, surah An-Anfal ayat 39 dan 41, surah At-Taubah ayat 5, 29, dan 123. Yang terakhir ada surah Al-Hajj ayat 39 dan 40. Yang terakhir ada hukum antar bangsa. Antara lain dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Yang kelima ada sejarah atau kisah umat masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Nah, ini juga dijelaskan dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat 111, yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat manusia terdahulu antara lain surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 37 sampai 39. Yang artinya, dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka menderitakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia.
dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Selanjutnya yang keenam adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Al-Quran juga disebut sebagai kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Al-Quran menekankan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu disyaratkan pada saat ayat Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Islam telah melahirkan banyak cendekiawan muslim yang telah berhasil menemukan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berkat ketelitian mereka dalam menggali isyarat ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Di antara cendekiawan muslim tersebut ialah Ibnu Rushd, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawai, Ibnu Khawarizmi, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi dan peranan Al-Quran dalam kehidupan umat manusia. Nah, ada 4 fungsi Al-Quran untuk manusia dan umat Islam. Yang pertama itu ada sebagai Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan juga beriman. Yang kedua, sebagai Al-Furqan atau pemisah. Al-Quran berperan juga sebagai pemisah antara mana yang hak dan mana yang batil. Artinya, Al-Quran bisa dijadikan sebagai pembeda antara mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga itu sebagai asyifa atau obat. Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat untuk penyakit mental dan juga penyakit hati. Dalam hal ini, isi dari dalam Al-Quran seperti halnya petunjuk. Di dalamnya sebaiknya diamalkan agar bisa memberikan pencerahan bagi mereka yang menjalankannya. Yang keempat, sebagai al-mau'izah atau nasihat. Al-Quran juga berperan sebagai nasihat, yang di dalamnya terdapat nasihat, pengajaran, peringatan mengenai kehidupan untuk orang-orang yang beriman dan berjalan di jalan Allah. Yang terakhir adalah peranan Al-Quran bagi petunjuk hidup umat manusia. Peranan Al-Quran untuk kehidupan manusia antara lain, yang pertama untuk menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya.
Yang kedua, untuk menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Yang ketiga, untuk memantapkan iman dan Islam. Yang keempat, tuntutan dalam menjalankan kehidupan. Selanjutnya ada peran Al-Quran sebagai sumber ilmu, yaitu sebagai sumber ilmu hukum, sumber ilmu sejarah Islam, sumber ilmu tentang pendidikan agama Islam, sumber ilmu tentang ilmu tauhid, dan lain-lain. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid merupakan ilmu kolam dalam Islam yang membahas pengokohan keyakinan. Pengokohan keyakinan dalam agama Islam sehingga dapat memperkuat dan menghilangkan keraguan. Yang kedua, ada ilmu hukum. Di dalam Al-Quran juga terdapat ilmu hukum yang dibahas. Contohnya saja, terdapat hukum pernikahan, warisan, zakat, dan lain sebagainya. 3. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu cara untuk mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak dan batin. Yang keempat ada ilmu filsafat Islam. Ilmu filsafat Islam adalah hubungan ilmu kalam dengan filsafat yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim. Jika dalam ilmu filsafat lain, kadang masih mencari-cari tentang kehadiran Tuhan. Namun di filsafat Islam sudah meyakini tentang keesaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Ilmu sejarah Islam. Al-Quran juga mengandung banyak ilmu sejarah dari masa terbentuknya manusia hingga perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, ilmu pendidikan Islam. Al-Quran menjadi salah satu sumber utama untuk mempelajari Islam. Di dalam Al-Quran juga sering disebutkan ilmu pengetahuan lainnya, seperti ilmu biologi atau astronomi dan lain-lainnya. Fungsi Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus. Al-Quran memberikan petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Hal yang dimaksud adalah manusia harus hidup dengan baik dan benar, atau dalam istilahnya adalah di jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mana yang salah dan mana yang benar, serta peringatan-peringatannya agar terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan nabi-nabi lainnya yang diberikan mukjizat seperti berbicara dengan binatang, menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Esensi kepribadian manusia. Cut. Take action. 3. Esensi kepribadian manusia. Fungsi Al-Quran selanjutnya adalah menjelaskan kepribadian manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Manusia adalah makhluk yang diberikan akal, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan menciptakan berbeda dengan binatang yang sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, penyempurna kitab sebelumnya. Sebelum Al-Quran, ada beberapa kitab Allah yang juga diturunkan kepada para nabi seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Kitab-kitab Allah sebelumnya ditujukan hanya kepada umat zaman tersebut saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan sampai akhir zaman. Yang kelima, masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Di dalam Al-Quran,
terdapat cerita-cerita dari masa lalu yang kemudian berdasarkan kisah umat terdahulu, kita bisa belajar agar tidak berulang kesalahan yang pernah mereka buat sebelumnya. Yang keenam, Al-Quran memantapkan iman dan Islam. Dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, kita bisa memantapkan iman kita. Isi Al-Quran akan membuat kita semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang memang harus kita anut. Yang ketujuh, tuntutan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntutan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran juga mengatur tentang bagaimana berhubungan dengan orang lain, berdagang, warisan, zakat, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.